Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena setiap kesempatan kami Tuhan percayakan untuk melayani adalah berkat bagi kami, karena itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala. Terima kasih kepada majelis untuk kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau awal bulan minggu pertama kami memutuskan untuk beribadah di tempat ini untuk menjadi jemaat eklesia, dan memang sudah rutin kami berkomitmen untuk minggu pertama kami tidak ada pelayanan. Dan seperti biasa Bapak Ibu, dalam minggu ini saya hanya santai saja menikmati pekerjaan, dan tiba-tiba diundang untuk pelayanan. Saya juga agak kejut ya, karena sedikit waktu untuk mempersiapkan renungan, tetapi saya percaya ini semua ada rencana Tuhan. Amin. Tidak ada sesuatu pun yang kebetulan, karena memang Bapak Ibu, kalau saya perhatikan bulan Mei adalah jadwal saya di tempat ini dengan merespon undangan dari Sekretaris Majelis Jemaat bulan November. Saya sudah ungkapkan ke Papi, saya bilang eklesia masuk bulan Mei, tapi saya tidak berani Bapak Ibu untuk mengungkapkan ini, tetapi ternyata Tuhan memberikan kesempatan ini, dan kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang saya ambil ayat pokoknya dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dan 2 Samuel 24 ayat 14. 1 Yohanes 1 ayat 9. Terima kasih. Kita menghormati firman Tuhan dengan berdiri. Dalam hitungan yang ketiga kita akan bacakan 2 ayat ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Katakan amin. 2 Samuel 24 dan 14. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah mengaku dosa dan jatuh ke dalam tangan Tuhan. Mengaku dosa dan jatuh ke dalam tangan Tuhan. Kita akan belajar bagaimana ketika kita melakukan dosa, tentu kita akan ditegur oleh Tuhan, karena Tuhan tidak ingin kita berbuat dosa. Pada zaman perjanjian lama, nabi yang mempunyai tugas untuk menegur. Kita akan belajar tentang Raja Saul. Bapak Ibu, di dalam 1 Samuel 15 di situ ada judul yang diberikan oleh lembaga Alkitab, Saul ditolak sebagai raja. Saul melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kalau kita pelajari Bapak Ibu, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan itu membuat Samuel menegur Saul
sebagai raja pertama yang sudah diurapi. Tetapi mari kita lihat respon dari Saul ketika dia melakukan dosa dan ditegur. Pertama, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dalam 1 Samuel 15 ayat 13, ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan." Apa yang kita dapati dari firman Tuhan ini? Saul tidak merasa bersalah. Dia awali dengan rasa tidak bersalah padahal dia sudah melakukan dosa. Dia anggap enteng apa yang dia lakukan. Dia bersifat munafik. Dia sambut Samuel, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan." Bapak Ibu, padahal baru saja dia berbuat dosa, seolah-olah dia tidak melakukan dosa. Yang kedua, kita kemudian maju 1 Samuel 15 ayat 15. Jawab Saul, "Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas." Yang kedua, Saul melempar kesalahannya kepada rakyat. Kita tahu bersama Bapak Ibu, ketika Tuhan menyuruh untuk menumpas segala sesuatu, tetapi dia menyisakan ternak yang baik, yang gemuk. Dan ketika ditegur dia melakukan itu, dia berkata, "Rakyat, sebab rakyat menyelamatkan." Padahal kalau kemudian kita melihat ayat 9, kita naik ke atas, tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka tumpas semuanya itu. Jadi apa Bapak Ibu? Terlibat. Raja itu terlibat. Jelas-jelas ayat 9 katakan, "Tetapi Saul dan rakyat itu." Tentu kita mengerti bahwa rakyat juga tidak akan melakukan sesuatu kalau rajanya tidak memberikan kesempatan atau bahkan menyuruh. Tetapi dia melemparkan kesalahan kepada rakyatnya. Yang ketiga, Saul adalah orang yang punya tipe membenarkan diri. Kita lihat dalam ayat yang ke-20. Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas." Dalam terjemahan lain dikatakan, "Aku sudah menuruti perintah Tuhan, aku pergi ke tempat yang disuruh Tuhan dan membinasakan semua orang Amalek, hanya membawa satu orang saja." Dia membenarkan diri Bapak Ibu. Kalau dalam bahasa kita kan soiko semua. Cuma satu ini kuat belum. Padahal Tuhan bilang tanpa kecuali. Amalek, rajanya, semua kepemilikannya harusnya ditumpas.
Tetapi apa? Dia membenarkan diri. Semua sudah. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, mengapa dia ditolak? Tadi kita sudah baca dalam ayat yang ke-15. Dia punya alasan untuk mempersembahkan korban. Mempersembahkan korban. Alasannya, ini kok pekerjaan Tuhan. Ini untuk pelayanan, pekerjaan Tuhan. Jadi sebenarnya tidak apa-apa. Tetapi dia ditolak oleh Tuhan. Banyak alasan. Di dalam ayat 24 berkatalah Saul kepada Samuel, "Aku telah berdosa sebab telah melangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka." Takut kepada rakyat menjadi alasannya. Padahal sebaliknya, kalau dia larang, pasti mereka akan ikuti. Kalau dia tidak beri kesempatan, pasti mereka akan dengar. Tetapi sebaliknya yang dia kerjakan. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kelima dalam 2 Samuel 15 ayat 30, firman Tuhan berkata, "Tetapi kata Saul, aku telah berdosa. Tetapi satu, tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku. Maka yang kedua, aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu." Banyak syarat. Dia sudah melakukan dosa. Dia ditegur. Dia mengaku dosanya, Bapak Ibu. Tetapi terlalu banyak persyaratan. Apa di antara kita ada yang seperti begitu? Salah tapi banyak tingkah. Salah tapi malah ngotot. Tidak mau memperbaiki hidupnya. Menjadi seperti Saul. Dia diurapi, tetapi judul sudah memberikan penjelasan bagi saya dan saudara. Dia ditolak. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mau mengantar kita pada teladan seorang raja pengganti dari Saul yang bernama Daud. Kita akan melihat bagaimana seorang raja Daud menerima teguran Tuhan. Dua Samuel 12 ayat 13. Di sana dikatakan, "Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan." Hal yang sama, dia mengaku dosanya. Tetapi yang berbeda ketika kita melihat dalam Mazmur 32 ayat 5, betapa Daud menyadari kesalahannya dan mengaku dengan sejujur-jujurnya, dengan kesungguhan hati. Mazmur 32 ayat 5, "Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan." Amin. Kalau mengaku dosa kepada Tuhan, jangan banyak embel-embel. Mengaku dengan jujur, mengaku dengan kesungguhanmu.
dengan rasa yang penuh dengan kesadaran yang tinggi bahwa benar aku sudah berdosa dan bersalah kepada Tuhan. Bahkan pengakuan dosa kita akan dapati dalam satu pasal secara utuh, Mazmur 51 ayat 1 sampai 21. Bapak Ibu bisa baca di rumah bagaimana pengakuannya dari Raja Daud. Dia merasa sangat berdosa. Ketika dia melakukan dosa, dia menyadari dosa itu dan dia mengaku dosanya dengan kejujuran. Yang kedua, Bapak Ibu, kita akan lihat di dalam 2 Samuel 12 ayat 16. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman dia berbaring di tanah. Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan Daud untuk memohon ampun? Dia memohon pengampunan dengan melakukan hal yang sangat rendah di pemandangan manusia. Dia berbaring di tanah. Dia berpuasa, Bapak Ibu, hanya untuk memohon ampun pada Tuhan. Bahkan di dalam 2 Samuel 24 ayat 10, tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat, lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Dalam 2 kesempatan dia melakukan dosa. Dia mengambil istri Uria dan kemudian dia menghitung rakyatnya. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ketika dia melakukan hal ini dalam 2 Samuel 24, Bapak Ibu, Tuhan marah karena apa? Dia menghitung rakyat itu seolah-olah dia mengandalkan rakyat, banyaknya rakyat, dan melupakan kekuatan daripada Tuhan. Tuhan marah. Tuhan menegur Daud lewat Nabi Gad. Dan dia bilang, dia memohon ampun, kiranya kesalahan hamba ini dijauhkan. Yang ketiga, Bapak Ibu, saya mencatat di sini, Daud tidak melempar kesalahan, tetapi dia bertanggung jawab. Kita akan dapati dalam 2 Samuel 24 ayat 17. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan, ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu demikian, sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tangan-Mu menimpa aku dan keluargaku. Pemimpin yang baik tidak akan melemparkan kesalahan kepada orang lain. Dia bertanggung jawab. Bahkan kalau kita lihat Daud, dia menempatkan diri sebagai gembala dan rakyatnya adalah domba-domba. Kalau dia melakukan kesalahan, dia tidak mau melempar kesalahan kepada orang lain. Dia bertanggung jawab sebagai pemimpin. Dia pasang badan. Karena dia yang melakukan kesalahan, jangan libatkan orang lain. Karena dia punya pengalaman, Bapak Ibu. Ketika rakyatnya berperang dan dia hanya santai-santai di atas teras rumahnya, dia melihat istri dari Uria. Dia tidak bertanggung jawab untuk ikut berperang, malah dia mengambil zona nyaman dan di
dia jatuh. Dia adalah raja, harusnya dia ikut berperang, bukan santai. Dari pelajaran itu, Daud mau belajar bertanggung jawab. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Jangan menjadi pemimpin yang pengecut. Jangan menjadi gembala yang pengecut. Jangan menjadi pimpinan rakyat yang pengecut. Jangan menjadi ibu rumah tangga yang pengecut. Jangan jadi kepala rumah tangga yang pengecut. Jangan jadi orang tua yang pengecut. Jangan pun jadi jemaat yang pengecut. Bertanggung jawab untuk tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada semua orang. Tidak peduli dia hamba Tuhan, jemaat pun punya tanggung jawab. Amin. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yang terakhir, di dalam 2 Samuel 12 ayat 20, lalu Daud bangun dari lantai. Ia mandi dan berurat dan bertukar pakaian. Ia masuk dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Daud menerima hukuman. Daud menerima ganjaran dengan lapang dada. Ketika dia memohon kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dengan kesungguhan dia memohon, Tuhan jangan kiranya anakku mati. Anak dari hasil perselingkuhannya dengan Bathsheba, istri dari Uria. Dia mohon, Tuhan jangan. Tetapi akhirnya anak itu juga mati, Bapak Ibu. Tetapi Daud langsung move on, orang sekarang bilang. Langsung membenahi lagi hidupnya. Dia tidak mau terus berduka. Dia tidak mau bodoh diri. Dia menerima konsekuensi dari dosanya dengan lapang dada. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Jangan pernah ada dalam pikiran saya dan saudara, ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita bersalah, kemudian kita pikir ya dunia sudah kiamat, kemudian kita masa bodoh dan akhirnya melakukan hal-hal untuk merugikan diri sendiri, seperti yang dilakukan oleh Yudas, bunuh diri. Kita perhatikan dalam 2 Samuel 24 ayat 14. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan. Yang kita sudah baca tadi, Bapak Ibu, besar kasih sayangnya, tetapi jangan aku jatuh ke dalam tangan manusia. Karena Daud menyadari firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Amin. Kalau saudara dan saya tidak pernah ditegur Tuhan lagi, jangan-jangan kita tidak diakui lagi sebagai anak. Kita sudah dibuang mungkin kalau kita tidak lagi mendapat hajaran dari Tuhan. Justru karena Tuhan mengasihi kita, makanya kita ditegur dan kita dihajar Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud memilih untuk jatuh di tangan Tuhan. Jatuh di tangan Tuhan itu gambarannya apa, Bapak Ibu? Daud mengerti betul bahwa ada kasih Tuhan di dalam tangan Tuhan. Besar kasih Tuhan, pengampunan luar biasa
kita pun harus mengerti bahwa di tangan Tuhan itu ada ganjaran. Konsekuensi yang besar diterima oleh Raja Daud. Sebab di dalam Ibrani 10 ayat 31, jatuh di tangan Tuhan itu dikatakan ngeri benar. Ibrani 10:31, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Bukan berarti Bapak Ibu ketika kita mengaku dosa dengan tulus kepada Tuhan, dengan kesungguhan hati kita menyerah, berserah kepada Tuhan, dan Tuhan mengampuni salah dan dosa kita, bukan berarti tidak ada konsekuensi. Bukan berarti kita jatuh ke tangan Tuhan yang penuh dengan belas kasihan itu, pengampunan Tuhan ada. Hanya sebatas itu saja. Tetapi sekali lagi ngeri benar. Dan kalau kita perhatikan dalam 1 Tawarik 21 ayat 14, ketika Daud menghitung semua rakyatnya dan Nabi Tuhan menegur dia, dikatakan di sana dalam 1 Tawarik 21 ayat 14, dalam kisah yang sama di dalam kitab Tawarik, Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel itu berapa? 70.000 orang. Padahal Daud bilang apa? Saya saja dan keluarga saya yang ditimpa malapetaka. Tetapi konsekuensi 70.000 orang Israel dibinasakan. Daud dan Saul adalah raja yang diurapi. Mereka tidak luput dari kesalahan. Saya dan saudara pun pasti tidak luput dari kesalahan kita. Karena memang sifat manusia sudah dijelaskan dalam Roma 7 ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Itu memang sifat dasar dari manusia. Tetapi firman Tuhan berpesan kepada kita, daripada kita munafik, sadarilah kesalahan kita. Daripada melempar kesalahan, bertanggung jawablah. Daripada membenarkan diri, mengakulah dengan jujur. Daripada banyak alasan, memohon ampunlah. Daripada banyak syarat, terimalah ganjaran dengan lapang dada. Supaya kita jangan ditolak oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tetapi bukan berarti kita melihat Tuhan mengampuni kita, kemudian kita terus berbuat dosa. Asito Tuhan penuh kasih. Asito Tuhan berbelas kasihan. 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Tetapi kalau kita kemudian melihat konsekuensi yang diterima oleh Daud di dalam 2 Samuel 12 itu ayat 10 dan 11, kita akan baca dan dapati bahwa pedang tidak akan pernah menyingkir dari keturunan Daud. Dan itu terjadi. Malapetaka terus terjadi dalam kehidupan bahkan dari keluarganya sendiri. Di sana dikatakan, aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Dan itu terjadi justru dari anaknya sendiri. Dan ketika dia mengambil istri Uria sebagai istrinya,
Dosa yang dilakukan oleh Daud, dosa luar biasa, perzinahan, bahkan pembunuhan berencana terhadap suami dari Bathsheba yang dia ambil sebagai istri. Dan konsekuensinya pun berat. Firman Tuhan mau datang bagi saya dan saudara. Saya tidak akan panjang lebarkan, tetapi mari kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sebab baik untuk kita mengaku dosa dan kita jatuh ke dalam Tuhan, tetapi lebih baik kita jangan berbuat dosa lagi, karena ngeri benar kata firman Tuhan, konsekuensi dari apa yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan saya tibakan di sini. Saya rindu kita akan melakukan lagu yang berkata, ku datang pada salib itu, biar ku jatuh pada kakinya. Sementara musik dan singar mempersiapkan lagu ini, saya teringat firman Tuhan yang berkata, ingatlah kemurahan-Mu, tapi jangan lupa kekerasan hatimu. Jangan pandang enteng untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagimu untuk mengaku dosa. Tetapi mari kita ambil kesempatan untuk bertobat. Amin. Dan terus melakukan pertobatan itu. Ku datang pada salib-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Dan ketika itu Bapak Ibu, saya begitu emosi. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, itu bukan hal yang aku lakukan. Kenapa orang melakukan hal itu? Biasanya Bapak Ibu, saya punya kos-kosan, punya rumah kontrak. Tanggalnya itu ketika masuk pasti akan berakhir atau dikosongkan pada tanggal masuk. Tetapi ternyata saya tidak tahu Bapak Ibu yang terjadi dengan anak saya di apartemen yang kami sewa itu berlaku surut. Jadi masuk tanggal 6, keluar tanggal 5. Nanti perpanjang 5, keluar tanggal 4. Saya bilang, Tuhan, kalau di Manado saya mau hadapi ini, saya bilang ini uang prestasi. Dengan semena-mena mereka menaikkan harga sewa, Bapak Ibu. Di hari-hari terakhir menjelang jatuh tempo, saya begitu terpukul. Hari itu, hari Rabu, saya capek pikiran, capek tenaga, tertidur. Tetapi pada subuh 2:30 saya terbangun Bapak Ibu, dan tidak bisa tidur lagi karena terpikir lagi. Saya bilang, Tuhan,
Kalau dia tidak bisa tidur terbangun pada subuh, dia akan berdoa untuk orang-orang yang memusuhinya. Saya bilang, Tuhan, saya mau mengampuni mereka. Dan saya mengambil waktu karena belum juga tertidur untuk membuat renungan. Renungan yang kita sudah sama-sama dengarkan pada saat ini tidak menjadi hal yang biasa bagi saya di minggu pertama untuk mempersiapkan khotbah. Rabu itu berarti Kamis subuh saya menulis renungan ini, dan Kamis sore saya dihubungi Bapak dan Ibu Gembala untuk pelayanan. Saya bersyukur pada Tuhan. Ternyata hal yang datang juga dalam saya dan saudara itu bukan juga hal karena dosa dan kesalahan kita atau apa yang kita lakukan kepada orang lain, tetapi Tuhan juga izinkan karena ada sebuah rencana yang indah dalam kehidupan saya dan saudara. Mungkin kita akan berpikir, Tuhan, saya menghadapi persoalan ini, ada salah apa? Itu baik. Kita introspeksi diri, kita minta ampun, tetapi kita juga ingat Tuhan juga meluaskan sesuatu hal yang tidak baik agar kita mengerti rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya.